Ya, selamat pagi Nil ya. Pagi, oke ya. Perhatikan ke depan. Ibu akan memberikan latihan soal ya tentang induksi kemagnetannya, induksi magnet ya. Kalian ingat kalau ada seperti ini, kemudian ini juga arusnya searah ke sana. Lalu ada beberapa titik, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Misalnya titik P, ini titik Q, ini titik R itu ya. Anggaplah ini arusnya adalah I1, misalnya sama dengan 4. Nah, kemudian di sini adalah I2. I2-nya misalnya sama dengan 8 ampere gitu, ini 4 ampere. Nah, sekarang terhadap I1, induksi magnet di titik P arahnya kemana? Kemana? Masuk atau keluar? Hah? Masuk atau keluar? Terhadap titik ini, terhadap I1, induksi magnet di P. Keluar atau masuk? Hah? Arah arusnya kemana? Ya, ulang lagi nih. Ini titik P, arus pertama, ini arus kedua ya. Di sini tadi titik P, kemudian di sini ada titik Q, lalu di sini ada titik R. Ini I1, yang ini I2. Induksi magnet di titik P. Arahnya kemana? Pakai tangan kananmu. Arus naik. Kalau di sebelah kiri masuk atau keluar? Keluar. Berarti ini adalah B1. Di sini adalah B1. Kemudian terhadap I2. I2 naik titik P. Arah induksi magnetnya kemana? Hah? Keluar juga ya. Berarti ini juga keluar. Jadi di sini adalah B2. Oke? Nah, sekarang misalnya I1-nya itu sama dengan 4 ampere, kemudian I2-nya sama dengan 8 ampere, lalu misalnya jarak titik P ke kawat pertama itu sama dengan 4 cm, kemudian jarak antara kedua kawat ini itu sama saja dengan 8 cm, lalu titik R-nya juga jaraknya ini ke sini adalah 4 cm gitu ya. 4 cm, lalu yang ini ke sini sama dengan 4 cm juga ya. Nah, sekarang berarti untuk cari B1 di P. B1 rumusnya sama dengan apa? Rumus induksi magnet di titik di sekitar kawat lurus. Rumusnya apa? B. Aduh, matilah saya kalau begini. Mu 0 I dibagi dengan 2 Pi dikalikan dengan A. Mu 0 itu nilainya berapa? 4 Pi kali 10 pangkat min 7. Satuannya apa? Weber per ampere meter. I-nya berapa? I1. 4 ampere dibagi dengan 2 Pi. Dikalikan A-nya berapa? A1? 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke ya. Nah, sekarang dari sini apa yang bisa dicoret? Ini dicoret jadi 2. Lalu 2 sama 4 lagi. Ada 4 dengan 4 ya. 4 dengan 4 dicoret. Berarti sisa angka berapa ini? 2. Lalu ini ada 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. 10 pangkat minus 5.
Ampernya ini juga dicoret sehingga satuannya jadi Weber, meter per meter lagi, ini berarti meter persegi, ini sama dengan Tesla. Ya. Nah, sekarang untuk B2. B2 berarti sama dengan mu 0 I2 dibagi dengan 2 pi A2. Titik P dari kawat kedua, jaraknya berapa? 12 cm. Oke, berarti ini sama saja dengan mu 0 berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter kali I2-nya berapa? 8 ampere. Kita bagi dengan 2pi dikalikan A-nya berapa tadi? 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Apa yang bisa dicoret? 2pi. Oke, dengan ini hasilnya berapa di sini? 2. Oke, lalu apalagi nih? Bisa coret dengan ini? Berapa? 3. Di sini berapa? 2. 2 kali 2? 4. 4 per berapa? 4 per 3. Kali 10 pangkat? Minus 5 Tesla. Dan sekarang di titik P keluar semua. Maka B di titik P sama dengan? B1 ditambah dengan B2. B1-nya berapa? 2. B2-nya berapa? 4 per 3 boleh ditulis 1 per 3. Kali 10 pangkat berapa? Minus 5 satuannya Tesla. Oke, 2 ditambah 1, 3. Berarti 3, 1 per 3 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke? Ingat? Nah, sekarang Q, R, Q, R, Q, R. Kerjakan. B di Q, B di R, B di Q, B di R, B di Q, B di R. Ya. Gerak cepat ya. Ibu tidak hapus itu. Kalau sampai tidak bisa kerja, kelewatan. Arahnya harus benar ya. 5 menit dari sekarang. Nih. Ya. Sekarang yang berikutnya. Kalau ada kawat berarus berada di sekitar kawat berarus lain, ya. Jadi sama seperti tadi. Misalnya sekarang ini seperti ini. Ini adalah I1, tetapi yang dihitung bukan induksi magnetnya ya. Kemudian di sini adalah I2. Ini adalah I2. Lalu kawat pertama itu mengalami induksi magnet dari kawat kedua. B-nya kemana? Masuk atau keluar? Arus naik, kawat ada di kiri. Masuk atau keluar? Pakai jari tanganmu ya. Kemana? Masuk atau keluar? Keluar. Oke, berarti ini adalah B2 ya. Yang ini adalah B2. Kemudian di kawat kedua itu dipengaruhi oleh magnet dari kawat pertama, induksi magnet dari kawat pertama. Arus naik, kemudian kawat ada di kanan. Masuk atau keluar? Masuk. Berarti ini adalah B1. Ya. Nah, sekarang gaya Lorentz pada kawat pertama arahnya kemana? B keluar, arus naik. Kemana? Kanan atau kiri? Pakai tanganmu kanan, jangan sok, pintar, sok, tidak mau pakai tangan kanan ya. Kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kanan, oke. Berarti ini dikasih nama F apa? F1, 2, oke. Sekarang B masuk, arus naik, kemana? Ke kiri ya, ke kiri. Oke.
Ya, yang ini berarti adalah F21 ya. Ingat besarnya F21 dengan F12 sama atau tidak? Sama ya, F12 sama dengan F21. Ada yang ingat rumusnya apa? Mu 0, kenapa pakai K? Dikalikan apa? I1 kali I2 dibagi dengan 2 pi A12 ya. Ingat ini. Nah, misalnya di sini sama dengan 4 ampere, ini sama dengan 8 ampere. Kemudian jarak antar keduanya adalah 8 cm. Berarti F12 sama dengan F21 sama dengan mu 0 berapa? 4 kali oke, kali 10 pangkat min 7, satuannya dalam Weber per ampere meter, dikalikan I1 berapa? 4 ampere. I2 berapa? 8 ampere. Lalu dibagi dengan 2 pi, dikalikan A-nya berapa? 8 kali 10 pangkat min 2 ya, ingat itu. Oke, sekarang apa yang bisa dicoret? 8 dengan 8, kemudian 2 pi dengan 4 pi, berapa di sini? 2 kali 4 8, 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat, oh ini ada L-nya ya, berarti kita yang cari ada L, L-nya nggak ada, berarti kita pakai F per L ya. Kalau panjang sekali kawatnya, Ibu lupa nih ya, nah, harus ada L ya, ini per L yang dicari, oke? Nah ini beri 10 pangkat berapa? Minus 5, satuannya kalau F per L berarti jadi apa? Ini ada meter di sini, Newton per meter. Gaya itu satuannya Newton ya. Gaya satuannya Newton. Oke? Ya, bisa ya? Dicermati? Oke ya. Sekarang Ibu akan gambar masih tetap yang 2, cuman arahnya beda. Ini 1, kemudian ini 1. Lalu yang soal yang kedua, satunya naik, satunya turun. Ya. Oke. Jadi yang di sini adalah I1, ini I2, ini I1, ini I2. I1-nya sama dengan 5 ampere, I2-nya sama dengan 12 ampere. Sama, ini 5 ampere, lalu ini sama dengan 12 ampere. Yang dicari F per L ya. Jarak antar keduanya yang di sini sama dengan 10 cm, ini juga 10 cm. Ya, jadi ini soal A, ini soal B. Oke, A, B, A, B, A, B. Kerjakan. Gambar dulu ya. A, B, A, B, A, B. Lima menit dari sekarang. Ada solenoida. Oke, panjang solenoida adalah L, arus yang mengalir adalah I. Kalau di pusat atau di ujung ini sini ya. B pusat rumusnya apa? Mu 0 I N dibagi dengan apa? Per pusat per L ya. Kalau B di ujung sama dengan setengah dari B di pusat. Jadi sama dengan mu 0 I N dibagi dengan apa? 2L. Oke. Misalnya L-nya sama dengan 10 cm gitu ya. Lalu jumlah lilitannya sama dengan 200.
arus yang mengalir misalnya sama dengan 8 ampere. Maka untuk mencari B di pusat sama dengan apa rumusnya? Mu 0 sama dengan berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Arusnya berapa ampere? 8 ampere. Dikalikan dengan jumlah lilitannya berapa? 200. Lalu dibagi dengan L-nya berapa? 10 cm berarti sama dengan 10 pangkat minus 1 meter. Ya, oke. Apa yang bisa dicoret? Tidak ada yang bisa dicoret ya? Paling ini dengan ini ya. Oke, sekarang 8 kali 4 berapa? 32 kali 2 berapa? 64 pi. Berarti kali 10 pangkat minus min 7 bagi min 1. Min 6. Min 6 kali 100. 100 itu 10 pangkat berapa? Pangkat 2. Berarti jadi pangkat minus 4. Di sini satuan dari B itu adalah Tesla ya. Nah, sekarang ini 64 pi. Berarti ini kita harus buat jadi 6,4 pi. Maka ini kali 10 pangkat min berapa? Minus 3 Tesla. Jadi kalau kita cari B di ujung yang sama dengan 1/2 B di pusat. Kalau B pusatnya udah dapat ya tinggal kamu masukkan aja. 1/2 dikalikan dengan 6,4 pi kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Berarti sama dengan berapa? 3,2 pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Di bawahnya gaya Lorentz tadi ya. Oke. Sekarang Ibu ganti angkanya ya. Untuk yang ini L-nya sama dengan 20 cm. N-nya sama dengan 500. Lalu I-nya sama dengan 15 ampere. Yang cari yang pertama adalah B di pusat, yang kedua adalah B di ujung. Pusat, ujung, pusat, ujung, pusat, ujung. Ya. Udah. Solenoida, kamu tulis, kasih space ya. Pusat, ujung, pusat, ujung, pusat, ujung. Lima menit dari sekarang.